Jadi ya, kita bisa mulai, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, Sabtu 30 Januari 2021. Kita semua dapat hadir kembali pada kegiatan kita bersama kelas budaya khususnya kelas budaya Tolaki. Ini adalah pertemuan kedua kita yang telah kita awali pada Sabtu 2 pekan lalu ya, bersama dengan Om Basaula Tamburaka. Di pertemuan kedua ini kita akan secara spesifik sesuai hasil diskusi kita dengan seperti hasil diskusi kita dengan Om Sawal Silondai beberapa hari lalu, kita sempat silaturahmi dan sekaligus perkenalan kita dengan beliau, dengan teman-teman di komunitas Taman Kota Andolo. Kita menyampaikan tentang gagasan-gagasan kita seperti apa terkait kelas budaya ini, dan kita mendapatkan banyak masukan dari beliau. Salah satunya adalah materi yang hari ini kita akan dengarkan sama-sama, yaitu Manggilo. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan istilah ini. Manggilo, nanti seperti apa Manggilo itu akan coba dibedah lebih jauh oleh Om Sawal Silondai selaku pembicara kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan atas kehadiran Pak Abusran Tokase selaku tokoh masyarakat Tolaki, Konawe Selatan. Jadi perlu kami informasikan, jumlah peserta kita memang cukup terbatas, tapi berdasarkan evaluasi kita dari kegiatan yang sebelumnya yang juga ditampilkan secara live, sampai hari ini ada 1.500 tayangan. Artinya sudah ada 1.500 orang yang menonton kegiatan kelas budaya ini. Semoga kerjasama kita, jadi kami informasikan kelas budaya ini juga didukung oleh teman-teman dari Pena Sultra, dari media Pena Sultra. Mereka menayangkan secara langsung kegiatan ini kepada khalayak ramai. Jadi kegiatan ini pada saat ini juga ditonton oleh teman-teman kita di luar sana yang tidak sempat hadir di ruangan ini. Seperti yang saya bilang tadi, yang sebelumnya alhamdulillah jumlah tayangnya mencapai 1.500 orang. Baik teman-teman, mungkin tidak berpanjang lebar karena waktu memang sudah kita terlalu molor ya. Perlu kami perkenalkan sedikit pemateri kita sore hari ini, Pak Dr. Andu Sawal Silondai. Beliau adalah Ketua Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan. Baru saja kurang lebih setahun terpilih. Kita berharap bahwa ke depan kolaborasi kita di sini dengan Lembaga Adat Tolaki itu bisa semakin banyak, karena kita harus membangun kolaborasi yang sinergi dan inovasi yang jauh dengan berbagai lembaga yang ada untuk lebih mendistribusikan pengetahuan, khususnya pengetahuan kebudayaan seperti yang kita lakukan sore hari ini. Baik teman-teman, mungkin waktu dan tempat kami persilahkan kepada Om Sawal Silondai. Pada Om kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Yang saya hormati teman-teman, adik-adik kemenakan dari komunitas
Taman Kota Andolo yang sempat hadir. Yang saya hormati Pak Abu Seranto Kase. Terima kasih Pak Abu telah hadir. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Abu Seran ini sebenarnya adalah Wakil Sekjen DPD Lat Konsel, tapi sekarang ini saya lagi usulkan revisi SK. Beliau kami tarik di Wakil Ketua. Jadi nanti kalau datang SK baru ini Pak Abu Seran sudah Wakil Ketua. Ya, itulah mungkin. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik dari komunitas yang telah berbuat, telah melakukan suatu kegiatan yang mulia. Dalam hal ini turut menggali sekaligus untuk melestarikan nilai-nilai budaya daerah sebagai yang juga adalah bagian dari budaya nasional Indonesia yang kita cintai ini. Saya terus terang saja merasa dapat kehormatan beberapa malam lalu adik-adik kemenakan di bawah pimpinan Pak Charles berkunjung di tempat saya diskusi. Ya, saat itu saya belum mengerti sebenarnya tentang apa, karena yang pertemuan awal memang saya tidak ikuti. Nah, setelah kita diskusi ternyata tujuannya seperti ini. Nah, sehingga saya secara gamblang juga menceritakan bahwa ada beberapa tradisi atau budaya kita, khususnya orang Tolaki yang selama ini sudah hampir punah. Hampir punah artinya sudah tidak pernah dilestarikan, dilaksanakan. Nah, melalui kebetulan ini, melalui kepengurusan baik DPP maupun DPD Lat, ini kita sepakat untuk menggali kembali seluruh nilai-nilai tradisi budaya yang selama ini kita hampir lupakan. Nah, salah satunya itu adalah tradisi Manggilo. Manggilo ini adalah sebuah tradisi orang Tolaki yang menjunjung tinggi daripada nilai-nilai kesakralan daripada seorang putri atau gadis yang akan melangsungkan pernikahan atau dengan kata lain mau meninggalkan masa lajangnya. Nah, jadi Manggilo ini sebenarnya
awalnya ini dahulu kala ini dilakukan oleh putri raja. Putri raja yang menginjak dewasa kemudian mau menikah. Nah, oleh teman-teman sebayanya inilah yang membuat kegiatan perpisahan kepada temannya ini yang mau menikah. Kalau istilah sekarang anak-anak ini bilang selamat tinggal masa remaja. Artinya dia sudah mau melangsungkan pernikahan. Karena ini teman-temannya mereka lepas karena besok lusa itu sudah tidak sama lagi seperti sebelum dia menikah. Misalnya cucu saya Mila dengan menakan satu cucunya itu sudah ada terbatas. Kalau sudah yang satu menikah, yang satu belum, ya. Nah, pada saat itu mereka dan itulah yang terjadi berkelanjutan setiap ada yang menikah, teman-teman sebayanya, baik laki-laki maupun perempuan, jadi dilangsungkan. Jauh sebelum itu tradisi orang Tolaki itu khususnya ya baik perempuan maupun laki-laki itu umur 9 atau 10 tahun itu melakukan sunat. Nah, sunat juga itu kalau laki-laki biasa saja kalau sunatnya. Biasa saja pergi di tukang sunat paling berendam 1 malam baru disunat. Nah, kalau cewek juga mempunyai tata cara tersendiri kalau gadis. Nah, kemudian begitu dewasa mau melaksanakan pernikahan, nah itulah yang dilaksanakan manggilo. Dan inilah yang rencana saya dengan Pak Abusran saya sudah sampaikan, kebetulan baru minggu lalu ada kegiatan pelamaran di sana. Mungkin Pak Abusran sudah sampaikan, upayakan ada manggilo. Jadi itu manggilo ya layaknya putri raja, ditandu. Nanti sebentar akan lebih detail mungkin dijelaskan oleh Pak Abusran. Saya ini hanya pokok-pokoknya saja. Yang paling detail nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Pak Abusran. Saya kira mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin sebentar kita diskusi, tapi mungkin kita kasih dulu kesempatan kepada Pak Abusran. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembukaannya Pak Ketua Lembaga Adat Tolaki. Baik, ternyata sore ini kita juga alhamdulillah Pak Abusran Tokase bersedia untuk menjadi narasumber kegiatan kita. Ya, saya selalu nyampaikan ke teman-teman Pak bahwa kita sedang berusaha untuk menciptakan ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang produksi dan distribusi pengetahuan seperti yang kita lakukan sore ini. Karena kita bisa melihat fenomenanya bahwa teman-teman muda saat ini untuk isu-isu seperti ini, isu kebudayaan itu sudah semakin menurun mungkin minatnya ya. Jadi kita merasa harus terpanggil gitu, bahwa kalau pertanyaannya mungkin kita semua pernah dengar nama Radar Pencadana, salah satu tokoh kebudayaan nasional kita hari ini mengatakan seperti ini. Mungkinkah satu kebudayaan mati di tengah masyarakatnya yang masih hidup? Mungkinkah satu kebudayaan mati di tengah masyarakat yang masih hidup? Jangan sampai tradisi Manggilo yang sebenarnya ada itu mati di tengah masyarakat yang ada gitu, yang masih hidup seperti sekarang. Ini pertanyaan sangat mengganggu, sangat membuat kita harus bertanya-tanya. Jangan sampai bukan hanya Manggilo yang sudah mulai terkikis, yang lain-lain juga yang sifatnya sakral dalam proses menuju pernikahan itu. Gitu. Kita akan minta penjelasan lebih banyak seperti yang disampaikan Pak
Ketua ke Pak Agusran Tokasih. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan atau ketua Dewan Pengurus Cabang, mohon maaf, pimpinan Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini Bapak Dr. Andus Sawal Silondae, yang saya hormati adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah sehingga dapat hadir dalam acara silaturahim tentang membahas kegiatan-kegiatan daripada komunitas Taman Baca di Konawe Selatan ini. Dalam kesempatan ini tentu sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa itu Manggilo, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa Lembaga Adat Kabupaten Konawe Selatan ini, Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan ini, yang baru saja kami dikukuhkan tahun 2019 kemarin, dan hari ini kami sementara menyusun kegiatan yang insyaallah apabila Bupati terpilih nanti telah menandatangani seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 nanti, insya Allah maka Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan akan lebih banyak berbuat untuk masyarakat Konawe Selatan. Salah satunya yang akan kita perbuat di Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan, yang pertama adalah untuk mengadakan sosialisasi sekaligus pelantikan dan pengukuhan para pengurus lembaga adat yang berada di kecamatan dan desa. Itulah agenda kami, dan di dalam agenda itu akan ada pelatihan-pelatihan tentang adat istiadat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian kami juga baru saja menyelesaikan ada 2 draft Perbup yang telah kita usulkan di DPR, yaitu tentang hukum-hukum adat perkawinan dan yang satu adalah mekanisme-mekanisme tentang pengangkatan para petugas-petugas adat yang ada di desa-desa. Dan insya Allah dalam 2021 nanti ini, kalau tidak ada aral melintang, akan dibangun salah satu rumah adat terbesar di Konawe Selatan,
dan tempatnya dan tanahnya telah dihibahkan oleh Pemda, yaitu persis di tribun olahraga sekarang di samping Islamic Center. Di situ akan dibangun salah satu rumah yang terbesar, yaitu rumah adat Konawe Selatan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini terwujud, dan tentunya adik-adik komunitas nanti di sana lebih banyak akan kita berkiprah untuk demi kemajuan dinamika daripada keberagaman budaya yang ada di Konawe Selatan. Selanjutnya Bapak Ibu, adik-adik sekalian, terkait dengan kegiatan hari ini tentang pembahasan Manggilo, sebagaimana yang dipaparkan oleh Pak Ketua, kami hanya sedikit menambahkan, dan intinya itu adalah apa yang disampaikan tadi Pak Ketua, itu adalah intinya Manggilo. Manggilo itu dilaksanakan sama halnya dengan kalau orang Bugis, yaitu Mapaci. Ya, orang Bugis Mapaci, orang Tolaki Manggilo. Dan memang apa yang dikatakan beliau, hari ini itu Manggilo seakan-akan mau hilang. Ada beberapa item yang mau hilang tentang budaya Tolaki, termasuk molulo, memakai gong, itu akan hilang dan punah hari ini. Kenapa? Karena memang hari ini itu gong itu sudah langka. Dan harganya kemarin kita tanyakan, Pak, itu kurang lebih 25 juta satu pasang sekarang. Itu yang luar biasa hari ini. Nah, olehnya itu memang ini kalau sudah berdiri kita punya rumah adat, nanti itu semua akan kita adakan dan kita jadikan museum budaya yang tentunya yang akan mengelola adalah adik-adik atau anak-anak sekalian. Ya, Manggilo itu dilaksanakan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Nah, itulah tadi Manggilo itu suatu syarat atau suatu kegiatan yang menandakan bahwa yang bersangkutan sudah akan berpisah dengan teman-temannya. Makanya pada saat Manggilo itu seperti ada kesedihan di sana, dicampur haru bahagia. Karena itu diangkat, kemudian diberikan diarak-arak keliling, ya, itu luar biasa itu. Pakai tandu dia. Nah, kayak putri raja. Nah, dan memang itu sudah punah hari ini, sudah mulai jarang itu, sudah mungkin orang-orang tertentu yang lakukan. Nah, sementara dulu ini itu tidak bisa dilangsungkan pernikahan sebelum dilaksanakan Manggilo. Nah, olehnya itu tugas kami insya Allah ke depan ini akan mengevaluasi seluruh pernikahan-pernikahan adat yang menggunakan adat Tolaki harus menggunakan Manggilo. Nah, dan tentunya tata caranya masih ada orang-orang tua kita yang akan kita panggil untuk memandu bagaimana tata cara dan teknik itu Manggilo. Nah, kemudian tentu orang bertanya, apakah itu Manggilo kalau dikaitkan dengan agama melanggar agama? Sesungguhnya tidak. Sama lagi kemarin yang terjadi di Kolaka terkait dengan Mosehe, dikaitkan lagi dengan agama, katanya itu syirik. Bukan syirik, itu permohonan, doa. Di dalamnya itu ada doa. Hanya namanya hari ini terlalu banyak paham. Jadi mereka terlalu mengatakan ekstrim-ekstrim bahwa hal-hal seperti itu melanggar
Ya, mudah-mudahan kita yang berpegang teguh di titah ahli sunnah wal jamaah ini mudah-mudahan tetap istiqomah. Olehnya itu hari ini terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, saya akan memaparkan lebih banyak. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan tidak tahu, hanya karena saya dadakan juga tadi ini. Pak Ketua kemarin informasikan bahwa untuk menempati yang tadinya ini Pak Sekretaris, Pak Sekjen, tapi beliau baru tiba di bandara tadi ini. Artinya dari perjalanan luar kota, maka saya dihubungi oleh Pak Ketua untuk menemani beliau. Tapi apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa akan lebih banyak saya sampaikan hari ini. Saya sekali lagi mohon maaf, mungkin untuk terkait dengan Mangilo, saya hanya mengatakan bahwa Mangilo itu adalah salah satu kearifan lokal budaya Tolaki yang hari ini seakan-akan mau punah. Olehnya itu dengan terbentuknya kembali atau berjalannya kembali lembaga adat kabupaten, lembaga adat Tolaki Kabupaten Konawe Selatan, hal-hal ataupun kebiasaan adat istiadat yang tadinya akan punah, insya Allah akan kita kembangkan kembali. Kemudian selanjutnya tentu adik-adik sekalian, hari ini banyak kegiatan dan alhamdulillah di taman baca ini mungkin sudah ada buku-buku kearifan-kearifan lokal budaya Tolaki. Maka kami dari pengurus lembaga adat sangat berterima kasih banyak kepada adik-adik sekalian yang telah berinisiasi untuk menggugah hati generasi muda di Konawe Selatan untuk senantiasa memberikan pemahaman dan pengetahuan agar mereka paham apa sebenarnya dan apa makna daripada beberapa tata cara pernikahan, perkawinan, ataupun hal-hal lain, khususnya orang Tolaki yang berdiam di Konawe Selatan. Kemudian terakhir, tentu saya ingatkan kepada adik-adik komunitas untuk senantiasa memberikan pemahaman yang luas kepada adik-adik kita yang hari ini mereka belum mengetahui bahwa komunitas ataupun taman baca yang ada di tempat ini, dan nanti kami akan juga berikan nanti kalau setelah jadi, supaya lebih paham lagi mereka tentang peraturan-peraturan yang insya Allah nanti disahkan, nanti kita berikan juga kepada adik sekalian. Kemudian yang terakhir Pak Ketua, saya perkenalkan hari ini, kebetulan saya yang hadir ini semua Pak Ketua, ini adalah teman-teman dari para pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Andolo. Hadir semua ini sepunya teman-teman sahabat-sahabat, dan itulah yang insya Allah pukul 20 nanti juga ada kegiatan kami Pak Ketua, dan itu tidak melanggar daripada etika dan adat istiadat kita, bahwa yang jelas perlakuan orang-orang Tolaki, kebiasaan-kebiasaan orang-orang Tolaki itu adalah semua apa yang dilakukan Nahdlatul Ulama.
Olehnya itu sebagian besar perlakuan-perlakuan orang-orang Tolaki itulah yang dilakukan itulah yang tertuang dalam titah Nahdlatul Ulama. Dan tentu kehadiran kami hari ini sebagai dari lembaga adat, mudah-mudahan adik-adik sekalian dapat membantu kami mensosialisasikan seluruh kegiatan-kegiatan lembaga adat nanti insya Allah yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Nanti kita akan publikasikan kepada adik-adik sekalian supaya kalau bisa, kalau perlu kita bersama-sama dengan media, karena mereka ini orang-orang media, supaya untuk lebih memperkenalkan daripada kegiatan-kegiatan lembaga adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan. Itulah mungkin yang dapat kami sampaikan untuk sementara. Sekali lagi, untuk lebih detailnya tentang adat atau yang namanya Manggilo, nanti insya Allah akan kita berikan kayak ada pemaparannya secara apakah kayak buletinnya begitu. Nah, nanti adik-adik sekalian kembangkan. Tapi intinya Manggilo itu adalah suatu kegiatan kearifan lokal dan yang dilaksanakan sebelum yang bersangkutan melangsungkan daripada pernikahan. Makanya suatu adat yang merupakan adat perpisahan dari masa lajang untuk menuju ke ajang daripada pernikahan. Itulah Manggilo. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi kita sudah mendapatkan sedikit cek, bisa? Ya. Kita sudah mendapatkan sedikit pemaparan dari Pak Abu Santo Kase tentang Manggilo itu. Tadi ada beberapa poin. Yang pertama mungkin yang kita mau garis bawahi, buat teman-teman yang lagi merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, sudah mulai silahkan membaca kembali literatur kebudayaan Tolaki khususnya. Karena informasinya ada beberapa orang ini Pak, dalam waktu dekat ini yang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi sakral itu, gitu, untuk kita menunggu undangannya dan sekaligus silakan belajar lanjutannya. Yang kedua, benar apa yang dikatakan oleh Pak Abu Santo Kase bahwa tadi terkait rencana untuk ada 2 perda yang telah disahkan ya oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terkait urusan kebudayaan ini. Di payung besar secara nasionalnya kita tahu di periode kepemimpinan Jokowi ada satu undang-undang yang lahir, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang bicara tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini menjadi payung besar bagi setiap daerah untuk mendesain bagaimana 4 poin utama, yaitu bicara tentang perlindungan, pengembangan, pelestarian, dan pemajuan kebudayaan. Ini menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, Wakil Ketua Lembaga Tolaki, akan ada rumah adat yang dibangun. Kita berharap bahwa rumah adat ini nanti bisa menjadi satu sentral kebudayaan kita untuk seperti di Kolaka misalnya ada di sekitar pantai itu ada rumah adat Mekongga, di Buton ada Kesultanan, ada ini. Memang variabel-variabel kebudayaan seperti ini memang harus ada biar kita bisa lihat mungkin Pak ya. Mungkin juga ke depan kita bisa membantu setelah perda itu disahkan kan ini perda baru, mungkin tahap sosialisasinya teman-teman dari komunitas taman bisa ikut membantu lembaga adat Tolaki untuk mensosialisasikan 2 perda tadi itu.
tentang hukum adat perkawinan dan mekanisme tentang pengangkatan petugas adat di masing-masing desa. Mudah-mudahan kita di komunitas taman ini bisa ikut terlibat, Pak, karena memang kerja untuk mensosialisasikan Perda itu agak berat gitu, harus banyak yang terlibat kalau kami. Nah, kami menawarkan diri dan teman-teman komunitas taman kota bisa terlibat biar lebih dekat nanti dengan isu kebudayaan ini. Mungkin kita akan menggali lebih jauh tentang Manggilo ini karena kita masih mencari-cari substansinya ini, Pak. Misalnya kita apa makna ritual Manggilo itu, kemudian fungsi ritual itu apa gitu, kemudian bagaimana prosesinya. Kita masih minta dari Pak Ketua Lembaga Adat untuk menjelaskan lebih dalam lagi ke kita makna yang ada di Manggilo itu gitu. Karena tadi sudah ada pembukaan juga. Mungkin kita persilahkan, Pak. Iya. Iya, baik, makasih kedua kalinya. Tentunya pelestarian tradisi Manggilo ini tentunya ada kaitannya dengan sistem perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu relevansinya adalah bahwa ke depan lembaga adat juga ini sudah mulai mensosialisasikan supaya seluruh masyarakat, seluruh anak-anak remaja melangsungkan pernikahan dengan cara normal. Artinya apa? Bagaimana kita mau melaksanakan Manggilo kalau pernikahannya itu terjadi tidak normal? Ya, misalnya, mohon maaf, mungkin agak kasar ini, tapi intinya di situ. Misalnya sudah hamil duluan, ya, artinya itu perkawinan tidak normal. Ya, bagaimana lagi kita mau menyelenggarakan Manggilo kalau sudah terjadi hal-hal mendahului daripada etika atau etika moral atau keinginan orang tua. Jadi intinya di sini bahwa kita kembali mengingatkan kepada orang tua untuk senantiasa mendidik anaknya secara baik dan benar agar nanti kelak dia melaksanakan pernikahan supaya dilaksanakan dengan cara yang berbudaya, dalam hal ini yang dilaksanakan secara sakral yaitu Manggilo. Nah itu, begitu pula anak-anak. Artinya begini, adik-adik silakan pacaran, tidak larang. Tapi begitu sudah mau melangkah ke hal yang serius, ya bilang saja, kalau begitu kau lamar saya dong. Tidak boleh begitu, cari gampang, gitu, ya tak? Supaya karena di sana ada apa? Ada haknya orang tua, ya. Kalau anak-anak itu sudah pergi suka sendiri, itu sama saja kalau kita orang tua itu sama saja dia rampas haknya orang tua. Padahal orang tua sebenarnya tidak akan melarang itu untuk menikah dengan siapa saja. Tetapi yang diharapkan di sini adalah prosesnya supaya normal, supaya ada yang kita inginkan. Karena pernikahan itu cita-citanya semua orang itu hanya sekali sebenarnya. Tidak bisa lagi bilang, oh dulu saya tidak Manggilo, saya mau kembali lagi Manggilo. Enggak ada lagi. Ya, pokoknya begitu ini menikah, insya Allah dengan cara normal, itu mutlak, wajib dilaksanakan tradisi Manggilo itu. Saya kemarin itu saya posting di Facebook, di beberapa grup. Ini
sangat direspon. Sangat direspon, bahkan ada yang bilang, terakhir ada Manggilo kawinnya tante saya. Saya pikir tantenya kawin tahun 90 kalau tidak salah. Bukan, tahun 86. Berarti terakhir Manggilo itu tahun 86, belum lahir. Iya, belum lahir ini ya, kemana cucunya. Berarti sudah terakhir. Tadi lagi Pak Minsar, mantan Kepala Dinas PK Tinanggea, bilang, saya dulu kawin Manggilo. Saya bilang, kalau begitu saya butuh Bapak punya ilmu. Dia bilang, iya nanti lain kali. Kemudian Manggilo ini secara umum kita sudah jelaskan tadi. Nah sekarang pertanyaannya, apa bahannya itu pada saat Manggilo? Nah bahan-bahannya inilah nanti yang akan kita cari. Kita tanya. Karena katanya ada beras ketan, ada apanya semua. Dan insya Allah nanti kita akan bikin semacam sebuah, nanti kita kerjasama dengan teman-teman di komunitas. Saya ada rencana kita bikin sekalian film dokumenternya. Ya kan? Nah, bintangnya adik-adik semua. Pemerannya ya kita, supaya ada dokumen petunjuk permanen supaya kita simpan. Besok lusa ada yang mau melaksanakan itu tidak usah repot-repot lagi, tinggal putar filmnya, kemudian ikuti bahannya apa semua di situ yang disiapkan, apa semua sudah ada. Nah ini insya Allah, tapi ini mungkin terlalu muluk Pak Busran, tapi saya yakin asal kita serius, kemudian Tuhan merestui rencana kita ini, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi kalau adik-adik dukung semua. Nah, kemudian saya tadi ini juga, mohon maaf saya lupa, saya juga sebenarnya saya undang dari bidang salah satu bidang di pariwisata dengan salah satu bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Karena komunitas budaya ini, kelas budaya ini kita akan tingkatkan bukan sekedar di taman sini, tapi kalau bisa di sekolah-sekolah, mulai SD, SMP, SMA, ada kelas budaya. Minimal seminggu sekali atau sebulan sekali, tidak usah lama-lama, panjang, 1 jam saja.